Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator pada diskusi kali ini dengan tema uji korelasi variabel dikotomi pada mata kuliah statistik parametrik dan non-parametrik yang diampu oleh Ibu Dr. Mustikawati MSc. Next. Oke, kami dari kelompok 12 beranggotakan yang pertama Eka Sulistiani, kemudian Fatimah Zahra, saya sendiri, dan yang ketiga Hartanti Maulani. Next. Oke, yang pertama di sini saya akan memaparkan terkait koefisiensi korelasi biserial. Baik. Korelasi biserial sendiri diberi notasi RBL adalah teknik korelasi yang dirancang untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, di mana variabel kuantitatif X dan variabel buatan Y atau artificial dichotomy dengan rumus sebagai berikut, seperti yang terlihat di layar dan teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini ada RBL sama dengan XP kurang XQ per ST dalam kurung PQ per Y. Nah, ST sendiri adalah standar deviasi skor total variabel kuantitatif X. Nah, P sendiri adalah proporsi untuk kategori 1, Q adalah proporsi untuk kategori 0, XP adalah rera X lulus, XU adalah rerat, X kelompok tidak lulus, Z yang lulus, kurva normal yang berbanding sebagai P dan Q. Semoga teman-teman. Baik, sini saya akan melanjutkan terkait contoh. Untuk 1 sendiri adalah keterangan lulus dan 0 adalah keterangan tidak lulus. Di sini pada pemaparan di samping ada P sebagai kategori yang lulus, ada 0,6 yaitu sebanyak 6 orang dari 10, jumlahnya 10. Kemudian ada Q 0,4 yaitu kategori tidak lulus. Nah, XP sendiri di sini adalah 711 ini adalah jumlah dari semua yang lulus, kemudian dibagikan dengan jumlah orang yang lulus sendiri. Jadi 711 dibagi 6 sama dengan 118,5. Sedangkan Q adalah kategori tidak lulus. Sebanyak 4 orang dengan jumlah 399 dibagi 4 yaitu 99,75. Nah, di sini kita akan mengaplikasikan rumus yang sudah diperlihatkan sebelumnya, yaitu RBL sama dengan XP kurang XQ per ST dalam kurung PQ per Y. Nah, kemudian kita dapat memasukkan XP sebagai dengan nilai 118 dikurang 99,5 XQ-nya sendiri. Nah, dan untuk ST sendiri 12,860 dilanjutkan dengan rumusnya sebagai berikut sehingga dihasilkan 0,908. Nah, dilanjutkan kepada rumus berikutnya T kosong dengan PBL akar N per 2, N kurang 2 per 1 PBL kuadrat. Nah, di sini pada hasilnya didapatkan yang sebelumnya yaitu 0,908. Nah, untuk 10 sendiri adalah jumlah seluruh peserta yang mengikuti tes tersebut, sedangkan 2 adalah rumus yang sudah mutlak sendiri. Kemudian 1 adalah rumus yang sudah tersedia.
Kemudian PBL kuadratnya adalah hasil yang sebelumnya, sehingga didapatkan 6,129. Nah, untuk DK sendiri sama dengan N, dikurang 2 sama dengan 8, dan ini A sama dengan 0,05, T tab sendiri 1,86, sehingga T kosong lebih dari T tab atau H kosongnya ditolak. Dengan demikian, ada hubungan antara tingkat IQ dengan kelulusan statistika. Semoga teman-teman bisa memahami tentang materi pertama. Kemudian di sini ada materi kedua. Next slide. Baik, yaitu kalau yang pertama tadi adalah koefisiensi korelasi biserial, sekarang akan dilanjutkan dengan koefisiensi korelasi poin biserial yang akan dipaparkan oleh teman-teman saya, yaitu Hartanti Maulani dan Eka Sulistiani. Dimulai dari Hartanti Maulani, silahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai koefisiensi korelasi poin biserial. Korelasi poin biserial diberi notasi adalah korelasi antar dua variabel, di mana variabel pertama dengan pengukuran interval atau rasio dan variabel yang kedua merupakan dikotomi. Variabel dikotomi mempunyai dua nilai, sebagaimana asal kata biserial dari kata bi dan series yang berarti dua deret. Misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perhitungan korelasi poin biserial antara variabel kuantitatif X dan dikotomi Y atau 1,0 menggunakan rumus sebagai berikut. Adapun rumusnya yaitu RPBL sama dengan XP dikurang XQ A XP dikurang XQ dibagi ST akar kuadrat PQ, di mana X sendiri adalah standar defisi variabel kuantitatif X, P proporsi untuk kategori 1, X proporsi untuk kategori 0, XP untuk rata X yang mempunyai kategori 1, XQ rata X yang mempunyai kategori 0. Selanjutnya di sini ada contoh. Teman-teman bisa melihat ada dua tabel. Yang pertama ada skor statistik 10 mahasiswa yang terdiri dari 6 laki-laki dan 4 perempuan. Dan di sini juga ada tabel perhitungan RPBL-nya, di mana untuk X adalah skor statistik dan Y adalah jenis kelamin, yaitu 1 adalah laki-laki dan 0 adalah perempuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eka Sulistiani. Baik, untuk perhitungannya, pertama akan dicari rata X untuk laki-laki, di mana rata itu diambil dari skor statistik dibagi dengan jumlah jenis kelamin, di mana untuk laki-laki XP sama dengan 408 dibagi 6 menghasilkan 68, dan untuk rata X perempuan dengan kode 0, XQ sama dengan 238 dibagi 4 menghasilkan 59,5. Kemudian ada rumus XT, ST sama dengan akar sigma X kuadrat per N dikurang sigma X per N kuadrat. ST sama dengan 42.142 yang dihasilkan dari X kuadrat per 10 dikurang 648 yang dihasilkan dari skor statistik per 10, di mana 10 adalah jumlah mahasiswa atau siswanya, yang menghasilkan 6,41, di mana P adalah 0,6 dan IQN Q adalah 0,4.
Kemudian dimasukkan rumus 68 dikurang 59,5, di mana itu adalah hasil rata untuk laki-laki dan perempuan per 6,41 yang dihasilkan dari ST, akar kuadrat 0,60 menghasilkan 0,65. Sudah. Kemudian dapat juga menggunakan rumus seperti berikut. Untuk dk sama dengan n dikurang 2 sama dengan 6 dan alfa sama dengan 0,05, tetep sama dengan 1,686 sehingga T0 lebih dari tetep atau H0 ditolak. Dengan demikian, ada hubungan antara skor statistik dengan jenis kelamin. Baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 12 sajikan kepada teman-teman semua. Besar harapan kami, teman-teman memberikan kritik ataupun saran terhadap diskusi atau pemaparan yang telah kami berikan ini. Mungkin memang masih banyak sekali kekurangan dari penjelasan yang telah kami berikan. Mungkin kalau teman-teman ada kritik, saran, atau pertanyaan, silahkan disampaikan. Nah, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.